Malam itu, 11 September, seharusnya menjadi malam yang sakral. Ribuan umat Yahudi dari berbagai penjuru Israel dan diaspora berkumpul di Sinagoga Agung Yeshurun, Yerusalem, untuk merayakan Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi. Langit malam yang cerah dan sejuk di atas kota suci terasa damai, jauh dari bayang-bayang ketegangan geopolitik yang selalu melingkupi kawasan itu. Suara nyanyian merdu dan doa-doa khusyuk menggema, menciptakan atmosfer spiritual yang mendalam. Keluarga-keluarga saling berangkulan, anak-anak berlarian riang, dan para rabi memberikan khotbah penuh hikmah tentang perdamaian dan pengampunan. Tidak ada yang menyadari, di balik semua kedamaian itu, sebuah tragedi besar sedang disiapkan, sebuah peristiwa yang akan mengguncang tidak hanya Israel, tetapi juga tatanan dunia. Pukul 21 waktu setempat, alarm pertahanan udara Iron Dome tiba-tiba berbunyi. Awalnya, tidak ada kepanikan yang berarti. Warga Yerusalem sudah terbiasa dengan suara alarm tersebut. Sebagian besar menganggapnya sebagai alarm palsu atau serangan roket dari Gaza yang rutin dan selalu berhasil dicegat. Bahkan, beberapa orang masih melanjutkan kegiatan mereka, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Sebuah notifikasi darurat dari pasukan pertahanan Israel, IDF, yang disebarkan melalui aplikasi, Red Alert, dan grup-grup WhatsApp warga berbunyi, rudal jarak jauh terdeteksi. Silakan berlindung di tempat yang aman. Ini bukan latihan. Di dalam Sinagoga Agung, Rabbi David Cohen, yang sedang menyampaikan khotbahnya, sempat terdiam sejenak. Ia melihat beberapa jemaah mulai resah. "Jangan takut, anak-anakku," katanya dengan suara tenang, "Tuhan melindungi kita." Kata-kata itu terdengar menenangkan, tetapi ketakutan mulai merambat. Beberapa orang tua mulai menarik anak-anak mereka ke arah pintu keluar. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya yang sangat terang menyilaukan mata dari arah utara. Kilatan itu diikuti oleh suara desingan yang memekakkan telinga. Rudal itu, yang seharusnya sudah berhasil dicegat oleh Iron Dome, melesat tanpa hambatan. Hanya dalam hitungan detik, suara desingan itu berubah menjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dinding-dinding tebal Sinagoga Agung Yeshurun bergetar hebat. Jendela-jendela kaca patri yang indah, yang telah bertahan selama puluhan tahun, pecah berkeping-keping. Atap sinagoga runtuh, menimpa jemaah di bawahnya. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memporak-porandakan jiwa. Kepanikan masif pecah. Ratusan orang berlarian, mencari perlindungan, saling berteriak nama orang yang mereka cintai. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran mulai terdengar dari kejauhan, tetapi sudah terlambat. Laporan awal dari Times of Israel mengutip seorang juru bicara IDF yang mengatakan, sebuah rudal balistik yang tidak diketahui jenisnya berhasil menembus sistem pertahanan kita. Kami sedang melakukan investigasi mendalam. Pernyataan ini segera memicu spekulasi liar. Bagaimana mungkin sistem pertahanan tercanggih di dunia bisa gagal? Laporan dari wartawan senior Haaretz, Ronen Bergman, yang sering meliput masalah keamanan, menuliskan dalam akun X-nya, ini bukan kegagalan biasa. Ini adalah kegagalan yang disengaja. Tidak ada rudal yang bisa menembus Iron Dome dan David Slim secara bersamaan tanpa bantuan dari dalam. Informasi awal dari IDF spokesperson unit yang dibagikan melalui grup Telegram resmi, mereka menyatakan bahwa rudal tersebut diyakini berasal dari Iran. Kami memiliki bukti kuat bahwa rudal ini diluncurkan dari wilayah Iran, bunyi pernyataan itu, meskipun tidak ada bukti visual yang dilampirkan. Media-media pemerintah Iran, seperti Press TV, dengan cepat membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai propaganda Zionis untuk membenarkan serangan lebih lanjut terhadap rakyat Iran. Sebuah akun Telegram yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, bahkan memposting video roket yang diluncurkan dari lokasi yang tidak diketahui, dengan keterangan, "Kami tidak menyerang tempat ibadah. Kami menyerang tirani." Video itu kemudian dihapus, meninggalkan pertanyaan besar. Kembali ke lokasi kejadian, gambaran kehancuran sangatlah mengerikan. Ratusan orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, terperangkap di bawah reruntuhan. Tim penyelamat, yang terdiri dari IDF, Magen David Adom, dan sukarelawan, bekerja sepanjang malam untuk mencari korban selamat.
Seorang saksi mata yang selamat, seorang rabi muda bernama Moshe Levi, yang dikutip oleh Hinetnos, mengatakan, "Kami sedang berdoa, dan tiba-tiba, ada cahaya yang sangat menyilaukan. Saya tidak bisa mendeskripsikannya. Rasanya seperti matahari jatuh dari langit. Saya tidak melihat roketnya. Saya hanya melihat cahaya itu. Ketika saya sadar, semuanya sudah hancur. Saya kehilangan istri dan anak perempuan saya." Jumlah korban terus bertambah. Pemerintah Israel mengumumkan hari berkabung nasional. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang dijadwalkan akan memberikan pidato penting malam itu, membatalkannya. Dalam sebuah pernyataan singkat melalui siaran televisi, Netanyahu berjanji akan membalas dendam dengan kekuatan yang tidak pernah dilihat dunia. Matahari terbit di Yerusalem, menerangi puing-puing sinagoga Agung Yeshurun. Malam yang seharusnya sakral telah berubah menjadi malam yang membekas, meninggalkan luka mendalam di hati seluruh bangsa Israel. Dan pertanyaan besar masih menggantung di udara, bagaimana sebuah rudal Iran bisa lolos? Apakah ini benar-benar serangan dari Iran, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang disembunyikan di balik puing-puing kehancuran ini? Jawabannya akan segera terungkap, dan itu akan mengguncang fondasi negara itu. Kepanikan adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan di Yerusalem pasca ledakan yang menghancurkan sinagoga Agung Yeshurun. Malam yang seharusnya hikmat berubah menjadi malam yang mencekam. Suara sirene ambulans dan mobil pemadam kebakaran meraung-raung tiada henti, bersahutan dengan teriakan histeris para korban dan tangisan pilu keluarga yang mencari orang-orang terkasih mereka. Jalanan di sekitar lokasi kejadian berubah menjadi lautan manusia yang putus asa, dipenuhi oleh warga yang syok, tim penyelamat yang sibuk, dan petugas keamanan yang berusaha menjaga ketertiban. Laporan pertama dari Haaretz di pagi hari, mengutip sumber anonim dari layanan darurat Magen David Adom, menyebutkan, "Kami tidak pernah melihat skala kehancuran seperti ini. Ini bukan hanya sebuah serangan, ini adalah pembantaian. Kami kekurangan kantong jenazah dan pasokan medis. Korban jiwa diperkirakan mencapai ratusan, dan jumlahnya terus meningkat setiap jam." Pernyataan ini segera memicu kemarahan publik yang mendalam. Bagaimana mungkin sistem pertahanan tercanggih di dunia gagal total? Pertanyaan ini menjadi topik utama di setiap media sosial dan grup percakapan WhatsApp di seluruh negeri. Kekacauan tidak hanya terbatas pada lokasi kejadian. Rumah sakit di Yerusalem dan sekitarnya langsung penuh sesak. Ruang gawat darurat yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan korban-korban luka, mulai dari luka bakar serius, patah tulang, hingga luka-luka akibat tertimpa reruntuhan. Tim medis bekerja tanpa henti, bahkan beberapa di antaranya sudah bertugas lebih dari 24 jam. "Kami kewalahan," kata Dr. Eitan Galili, seorang dokter senior di Rumah Sakit Hadassah, dalam wawancara singkat dengan Channel 12 News. "Kami kekurangan tenaga dan darah. Ini adalah bencana kemanusiaan yang nyata." Di tengah semua itu, berita duka mulai menyebar melalui media dan grup-grup pribadi. Para pemuka agama yang disegani, tokoh-tokoh terkemuka di komunitas Yahudi, dan keluarga-keluarga terpandang menjadi korban. Hinetnos melaporkan, Rabbi Shlomo Benzion, seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di seluruh Israel, dan keluarganya, dikonfirmasi tewas dalam serangan itu. Putra dan putrinya, serta 5 cucunya, juga tidak selamat. Kabar ini memukul telak komunitas Yahudi, yang melihatnya sebagai pukulan spiritual yang tidak terpulihkan. Foto-foto mereka yang meninggal, yang beredar di media sosial, menunjukkan wajah-wajah yang penuh senyum, menambah duka yang mendalam. Para jurnalis di lapangan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat. Pihak berwenang Israel sangat ketat dalam memberikan pernyataan. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam konferensi pers singkat yang disiarkan di seluruh stasiun televisi, hanya mengatakan, "Kami sedang menyelidiki semua kemungkinan. Prioritas kami adalah penyelamatan korban dan menjaga keamanan." Namun, pernyataan tersebut tidak berhasil menenangkan publik. Timbul dugaan-dugaan yang tidak menyenangkan. Beberapa laporan dari koresponden militer Ma'arif menyiratkan adanya keretakan di dalam tubuh intelijen Israel. Ada kekecewaan besar terhadap cara IDF menangani insiden ini. "Iron Dome seharusnya tidak bisa ditembus," tulis salah satu koresponden.
Sumber dari The Jerusalem Post mengungkapkan bahwa ledakan tersebut menyebabkan kerusakan struktural pada puluhan bangunan di sekitarnya. Gelombang kejutnya sangat kuat, kata seorang insinyur sipil yang diminta untuk memeriksa lokasi. Ini bukan hanya tentang ledakan, ini tentang getaran yang sangat kuat yang membuat bangunan-bangunan tua di sekitar sinagoga hampir roboh. Pihak berwenang bahkan harus mengungsikan ratusan keluarga dari rumah mereka karena dikhawatirkan bangunan tidak lagi aman. Di media sosial, tagar Yerusalem berduka dan kami tidak akan lupa menjadi tren teratas. Ungkapan kesedihan dan kemarahan membanjiri platform-platform ini. Seorang pengguna X, yang mengaku sebagai kerabat dari salah satu korban, menulis, "Saya kehilangan 3 anggota keluarga saya. Mereka pergi untuk berdoa, dan mereka tidak pernah kembali. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Apakah Netanyahu akan membiarkan ini begitu saja?" Pertanyaan ini mencerminkan sentimen umum yang mulai terbentuk. Kemarahan tidak hanya ditujukan kepada musuh, tetapi juga kepada pemerintah yang dianggap gagal melindungi rakyatnya. Pagi menjelang siang, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, didampingi oleh Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengunjungi lokasi kejadian. Mereka meninjau puing-puing, berbicara dengan tim penyelamat, dan memberikan penghormatan kepada para korban. Namun, kehadiran mereka tidak diterima dengan baik oleh sebagian massa. Mereka diteriaki dan dituding sebagai pengkhianat dan pembohong. Sebuah rekaman video yang diunggah ke TikTok menunjukkan seorang pria paruh baya berteriak ke arah Gallant, "Apakah ini yang kalian sebut pertahanan? Kami membayar pajak untuk ini? Mengapa kalian tidak bisa melindungi kami?" Peristiwa ini telah memoyak kain sosial Israel. Duka dan kemarahan bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang kompleks. Kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi keamanan berada di titik terendah. Malam yang seharusnya menjadi perayaan spiritual telah berubah menjadi malam pembantaian, dan kekacauan yang terjadi bukanlah kekacauan fisik semata, melainkan kekacauan jiwa yang mendalam. Di tengah semua itu, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya harus disalahkan, Iran yang diduga meluncurkan rudal, atau sistem pertahanan Israel yang gagal, terus membayangi dan memecah belah opini publik, membuka jalan bagi terungkapnya sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Ketika fajar menyingsing di atas puing-puing Yerusalem, sorotan publik beralih ke Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Seluruh Israel, yang masih terguncang oleh tragedi malam sebelumnya, menunggu pernyataan resminya. Setelah berjam-jam bungkam, akhirnya pada pukul 14 waktu setempat, sebuah konferensi pers luar biasa diselenggarakan di markas besar Kementerian Pertahanan, Tel Aviv. Ruangan itu dipenuhi oleh para jurnalis dari seluruh dunia, mata mereka penuh dengan pertanyaan dan kamera mereka siap merekam setiap kata yang keluar dari mulut Netanyahu. Netanyahu, dengan wajah yang tampak lelah namun penuh ketegasan, berdiri di podium. Di belakangnya, layar besar menampilkan foto sinagoga Agung Yeshurun yang hancur. Nada suaranya bergetar, tetapi kata-katanya penuh dengan kemarahan yang membara. "Saudara-saudari sebangsaku," ia memulai, suaranya perlahan mengeras, "malam kemarin, kita menyaksikan sebuah kekejaman yang tak terlukiskan. Iran, musuh kita yang tak kenal ampun, telah melakukan tindakan teroris yang paling keji. Mereka tidak hanya menyerang kita, mereka menyerang hati dan jiwa bangsa kita. Mereka menyerang tempat ibadah kita yang paling suci, membunuh ratusan jemaah yang tidak bersalah, termasuk anak-anak dan orang tua." Pidato itu disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi dan platform media sosial. Respons awal di masyarakat, yang didera duka, adalah gelombang dukungan yang kuat. Akun resmi Prime Minister's Office di X memposting kutipan pidato tersebut, yang segera mendapatkan puluhan ribu suka dan retweet. "Kami akan membalas. Kami akan membalas dendam," lanjut Netanyahu, suaranya menggelegar. "Kami akan menyerang para perencana dan pelaksana tindakan ini dimanapun mereka berada. Kami akan menghancurkan mereka. Ini bukan hanya janji, ini adalah sumpah." Ia kemudian mengumumkan pengerahan pasukan darat ke perbatasan utara dan selatan, dan juga menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk bersiap melancarkan serangan udara skala besar. Namun, di tengah retorika yang kuat itu, beberapa mata yang tajam mulai menyadari adanya kejanggalan.
Dalam pidato yang berdurasi hampir 20 menit itu, Netanyahu tidak pernah secara eksplisit menyebutkan bagaimana rudal itu bisa menembus Iron Dome. Ketika seorang jurnalis dari The New York Times mencoba mengajukan pertanyaan tentang kegagalan sistem pertahanan, Netanyahu mengabaikannya dan beralih ke jurnalis lain. Kejanggalan ini dengan cepat menjadi topik hangat di kalangan jurnalis investigatif dan analis militer. Laporan dari koresponden Haaretz yang meliput konferensi pers itu, Amos Harel, menyoroti hal ini. Ada sesuatu yang tidak benar. Netanyahu menghindari pertanyaan krusial. Pidatonya terlalu fokus pada retorika perang melawan Iran, seolah-olah ia ingin mengalihkan perhatian dari kegagalan internal yang memalukan ini. Selain itu, sebuah laporan dari sebuah portal berita independen, Zman Israel, yang dikenal dengan keberaniannya membongkar isu-isu sensitif, mempublikasikan analisis teknis yang mengejutkan. Berdasarkan rekaman radar dan data intelijen yang bocor, artikel tersebut mengklaim bahwa rudal yang menghantam sinagoga tidak memiliki jejak peluncuran dari Iran. Sumber kami di IDF Aerospace Command sangat yakin bahwa rudal ini diluncurkan dari dalam wilayah Israel, bunyi laporan tersebut. Jejak peluncurannya mengarah ke sebuah lokasi rahasia di Gurun Negev, yang secara rutin digunakan untuk uji coba militer. Laporan ini, yang dengan cepat menjadi viral, memicu badai media dan membuat pemerintah berada di posisi yang sulit. Juru bicara pemerintah, dalam sebuah pernyataan darurat, segera membantah laporan Zman Israel, menyebutnya sebagai berita palsu yang didanai oleh musuh-musuh Israel untuk memecah belah bangsa. Namun, keraguan sudah mulai menyebar di kalangan masyarakat. Kejanggalan semakin terungkap ketika seorang mantan perwira Mossad, yang sekarang menjadi kolumnis untuk Ma'arif, mempublikasikan sebuah artikel yang provokatif. Saya melihat pidato Perdana Menteri. Saya melihat matanya. Dia tidak berduka, dia sedang berakting. Ada agenda lain di balik tragedi ini, tulisnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Artikel itu segera dihapus, tetapi tangkapan layarnya sudah beredar luas. Reaksi di media sosial menjadi semakin interaktif. Di sebuah grup Facebook yang didedikasikan untuk korban-korban serangan, seorang pengguna mengunggah video lama yang menampilkan Netanyahu sedang berbicara di sebuah konferensi keamanan. Dalam video itu, ia menekankan pentingnya menciptakan krisis besar yang akan mengikat kita semua untuk selamanya. Pengguna tersebut menyertakan keterangan, apakah ini yang ia maksud? Menciptakan krisis besar? Pertanyaan ini bergema di seluruh grup dan platform-platform lainnya. Netanyahu kembali muncul di televisi pada malam hari, kali ini dalam sebuah pidato yang lebih santai. Ia berbicara langsung kepada bangsa, mencoba untuk membangkitkan rasa persatuan. Saya tahu banyak dari Anda yang marah dan kecewa. Saya tahu kalian bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi, katanya dengan suara yang lebih lembut. Saya ingin meyakinkan Anda. Kami akan mencari keadilan. Dan kami akan menjamin keamanan kalian. Saya bersumpah, tragedi ini tidak akan sia-sia. Namun, bagi sebagian besar warga Israel, pidato itu terasa hampa. Janji-janji itu terdengar seperti pengalihan perhatian dari pertanyaan yang paling penting. Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, dan mengapa Perdana Menteri tidak mau menjawabnya? Di tengah kesedihan yang mendalam dan amarah yang membara, bibit-bibit keraguan dan ketidakpercayaan mulai tumbuh subur, meracuni narasi resmi dan membuka jalan bagi terungkapnya sebuah kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ketika narasi resmi pemerintah mulai goyah, seorang jurnalis investigatif senior bernama Daniel Levy dari harian liberal Haaretz merasa ada sesuatu yang tidak beres. Daniel, yang dikenal karena artikel-artikelnya yang berani dan mengungkap skandal-skandal politik, tidak puas dengan penjelasan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Ia tidak percaya bahwa rudal Iran bisa lolos dari Iron Dome tanpa adanya sabotase atau bantuan dari dalam. Insting jurnalistiknya mengatakan bahwa ada kisah yang jauh lebih besar dan mengerikan yang sedang disembunyikan. Penyelidikan Daniel dimulai dari sumber-sumber yang tidak biasa. Ia tidak hanya mengandalkan konferensi pers pemerintah, tetapi juga menggali informasi dari perwira-perwira militer dan intelijen yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Salah satu sumbernya adalah Kolonel Eli Fardi, seorang perwira intelijen yang membangkang dan memiliki akses ke data rahasia. Eli, yang muak dengan kebohongan yang disebarkan oleh pemerintah,
memutuskan untuk mengambil risiko besar dan membocorkan informasi kepada Daniel. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe terpencil di Tel Aviv. Eli datang dengan wajah tegam, membawa sebuah flash drive kecil yang disembunyikan di dalam saku jaketnya. "Apa yang ada di sini, Eli?" tanya Daniel, suaranya pelan. "Kebenaran, Daniel," jawab Eli, matanya tajam. "Kebenaran yang akan menghancurkan negara kita, atau mungkin menyelamatkannya." Isi flash drive itu adalah data yang sangat sensitif. Rekaman satelit, log peluncuran rudal, dan komunikasi internal dari unit khusus yang bertugas di sebuah pangkalan rahasia di Gurun Negev. Data-data itu secara jelas menunjukkan bahwa rudal yang menghantam sinagoga Agung Yeshurun bukanlah rudal Iran. Kode pengenal rudal tersebut, yang dilacak melalui transponder rahasia, menunjukkan bahwa itu adalah rudal Jericho 2 buatan Israel yang dimodifikasi. Modifikasi ini termasuk sebuah sistem canggih yang memungkinkannya menyamar sebagai rudal Iran di radar musuh, tetapi juga mengandung fitur transponder khusus yang hanya diketahui oleh beberapa individu tertentu. Data lebih lanjut dari sumber ma'arif yang juga dihubungi Daniel mengungkapkan bahwa rudal itu diluncurkan dari sebuah lokasi rahasia di Gurun Negev yang dikenal sebagai Pangkalan 313. Pangkalan ini, yang secara resmi digunakan untuk uji coba rudal balistik, sebenarnya adalah lokasi untuk proyek-proyek yang sangat rahasia. Log peluncuran menunjukkan bahwa rudal itu diluncurkan tepat pada pukul 20.59 malam, 1 menit sebelum alarm Iron Dome berbunyi. Arah peluncurannya bukan dari Iran, tetapi dari dalam Israel, menuju Yerusalem. Times of Israel dalam laporannya yang paling eksplosif hari itu, mengutip pernyataan dari Eli Fardi yang berhasil dihubungi oleh Daniel Levy. Mereka membiarkan rudal itu melewati Iron Dome. Mereka menonaktifkan sistem pertahanan di sektor itu, membiarkan rudal Jericho 2 yang menyamar itu melaju ke targetnya. Tidak ada yang bisa menembus Iron Dome kecuali Iron Dome itu sendiri dimatikan. Pernyataan ini segera menggemparkan seluruh negara. Warga yang semula percaya bahwa tragedi itu adalah sebuah serangan dari musuh, kini mulai merasa dikhianati. Daniel Levy tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan penyelidikannya, menggabungkan data dari Eli dengan wawancara-wawancara rahasia dari teknisi yang bekerja di Pangkalan 313. Salah seorang teknisi, yang hanya dikenal sebagai Tomer, berbicara kepada Daniel melalui sambungan telepon yang aman. "Kami diberitahu ini adalah bagian dari latihan khusus," kata Tomer, suaranya bergetar. "Kami memodifikasi rudal itu, menambahkan fitur baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Rudal itu, kami diberitahu, akan jatuh di daerah tak berpenghuni. Ketika kami mendengar berita tentang sinagoga, kami tahu kami telah ditipu. Kami adalah alat dalam sebuah rencana yang mengerikan." Bukti dari berbagai sumber ini, yang semuanya saling melengkapi, mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Serangan itu adalah konspirasi internal. Rudal itu adalah milik Israel, diluncurkan oleh Israel, dan dibiarkan menembus sistem pertahanan Israel. Tujuannya adalah untuk menciptakan casus belli, sebuah alasan kuat yang tidak dapat disangkal, untuk melancarkan perang skala penuh terhadap Iran. Dengan menjadikan Iran sebagai penjahat di mata dunia, Netanyahu berharap bisa mendapatkan dukungan penuh dari komunitas internasional dan membenarkan tindakan militernya yang ekstrim. Pada malam hari yang sama, Daniel Levy mempublikasikan artikelnya yang berjudul, Rudal Yerusalem, Kisah Rudal Israel yang Menyamar dan Kebohongan yang Mengguncang Bangsa, di halaman depan Haaretz. Artikel itu tidak hanya menyajikan bukti-bukti dari Kolonel Fardi dan teknisi Tomer, tetapi juga menyertakan tangkapan layar dari log peluncuran dan peta-peta pergerakan rudal. Ia bahkan berhasil mendapatkan rekaman suara komunikasi antara Pangkalan 313 dan komando militer yang berisikan perintah untuk mematikan sistem pertahanan di sektor Yerusalem. Artikel itu segera menyebar seperti api, memicu kemarahan, kejutan, dan kekecewaan di seluruh negeri. Pemerintah Israel, yang melihat reputasinya berada di ujung tanduk, segera mengeluarkan pernyataan yang membantah keras artikel itu. Juru bicara pemerintah menyebutnya sebagai jurnalisme yang tidak bertanggung jawab dan sebuah upaya untuk menghasut kerusuhan di saat bangsa sedang berduka. Namun, bantahan itu tidak lagi meyakinkan. Kebenaran, yang selama ini tersembunyi,
kini telah terungkap. Dan dalam waktu singkat, seluruh bangsa Israel akan menyadari bahwa musuh yang mereka takuti bukanlah musuh di luar sana, melainkan musuh yang bersembunyi di balik kekuasaan. Kekacauan dan kepanikan yang terjadi di jalan-jalan Yerusalem hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Tel Aviv, malam setelah artikel Daniel Levy dari Haaretz diterbitkan, Israel mendidih. Berita tentang konspirasi internal itu menyebar dengan kecepatan kilat, menciptakan gelombang kejut yang lebih kuat daripada ledakan rudal itu sendiri. Yang paling mengejutkan adalah konfirmasi bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berada di balik semua ini. Daniel Levy dan Kolonel Eli Fardi, perwira intelijen yang membangkang, tidak berhenti. Mereka terus menggali lebih dalam, dan apa yang mereka temukan berikutnya jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Daniel dan Eli, yang kini bersembunyi di lokasi rahasia, menggunakan jaringan kontak lama mereka. Mereka berhasil mendapatkan akses ke catatan-catatan yang sangat sensitif, termasuk transkrip percakapan telepon dan email terenkripsi dari lingkaran terdalam pemerintahan. Data-data ini, yang bocor dari unit siber Shin Bet, mengungkapkan sebuah plot yang telah direncanakan selama berbulan-bulan. Transkrip percakapan pertama yang berhasil mereka verifikasi adalah antara Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dalam percakapan yang terjadi 3 minggu sebelum serangan, Netanyahu terdengar mendesak Gallant untuk mempersiapkan segalanya dan memastikan tidak ada yang gagal seperti sebelumnya. Gallant, dalam nada yang tidak nyaman, menjawab, "Ini terlalu berisiko, Tuan Perdana Menteri. Jika ketahuan, kita semua akan tamat." Netanyahu membalas dengan tegas, "Kita tidak akan ketahuan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Israel." Laporan lain yang sangat terperinci dari Zman Israel menunjukkan bahwa para pemimpin militer senior, termasuk Kepala Staf IDF Herzi Halevi, awalnya menolak rencana ini. Mereka menganggapnya terlalu berbahaya dan tidak etis. Namun, mereka akhirnya tunduk di bawah tekanan luar biasa dari kantor Perdana Menteri, yang mengancam akan membongkar dosa-dosa masa lalu mereka. "Ini adalah pemerasan murni," kata seorang sumber senior di IDF yang diwawancarai secara anonim oleh Hinet Naus. Mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam sebuah tindakan yang mereka tahu akan menghancurkan negara dari dalam. The Jerusalem Post dalam sebuah artikel investigatif yang berani, merilis rincian tentang bagaimana Netanyahu berhasil memanipulasi rencana itu. Dengan menggunakan jaringan loyalisnya di militer dan intelijen, ia membentuk sebuah tim bayangan yang tidak diketahui oleh sebagian besar stafnya. Tim ini, yang disebut Unit 922, secara diam-diam memodifikasi rudal Jericho 2 dan melatih kru untuk meluncurkannya. Salah seorang anggota Unit 922, yang kemudian membocorkan informasi kepada Daniel Levy, mengatakan bahwa mereka diberitahu bahwa itu adalah bagian dari latihan perang simulasi. "Kami tidak pernah diberitahu bahwa targetnya adalah sebuah sinagoga," katanya, suaranya dipenuhi penyesalan. "Kami diberitahu bahwa itu adalah sebuah gudang kosong di pinggiran kota." Bukti paling memberatkan datang dari sebuah email yang disadap oleh Kolonel Eli Fardi. Email tersebut, yang dikirim oleh Kepala Staf Netanyahu kepada Kepala Unit 922, berisi instruksi yang sangat eksplisit. Pastikan rudal tersebut menembus pertahanan udara. Pastikan sistem Iron Dome di sektor tersebut dimatikan. Perdana Menteri ingin kejutannya maksimal. Email itu juga menginstruksikan agar rudal tersebut diprogram untuk mendarat di area dengan kepadatan penduduk tertinggi di Yerusalem. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan massal yang disengaja. Berita tentang kebrutalan ini menciptakan gelombang kemarahan yang meluap di seluruh negeri. Kelompok-kelompok oposisi, yang awalnya hanya menuntut pengunduran diri Netanyahu, kini menyerukan penangkapannya. Ketua oposisi, Yair Lapid, dalam sebuah konferensi pers, dengan suara penuh amarah menyatakan, "Ini bukan lagi masalah politik. Ini adalah tindakan pengkhianatan tingkat tinggi. Netanyahu telah menjual jiwa bangsa kita untuk ambisi pribadinya. Ia harus diadili, bukan hanya di pengadilan, tetapi juga di hadapan rakyat Israel." Masyarakat Yahudi di seluruh dunia juga bereaksi dengan horor. Jewish Telegraphic Agency, JTA, yang berbasis di New York, memuat editorial di halaman depan mereka yang berjudul,
pengkhianatan yang tak termaafkan. Editorial itu berbunyi, ini adalah pengkhianatan terburuk dalam sejarah Yahudi modern. Seorang pemimpin Yahudi telah membunuh rakyatnya sendiri untuk membenarkan perang. Netanyahu bukan lagi pemimpin. Ia adalah penjahat perang. Netanyahu, yang menyadari bahwa rencananya telah terbongkar, muncul dalam sebuah pidato mendadak di televisi. Ia menampik semua tuduhan, menyebutnya sebagai kampanye kotor yang dikoordinasikan oleh musuh-musuh politiknya dan media anti-Israel. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat panik. Ini adalah fitnah, katanya. Saya bersumpah, demi Tuhan dan bangsa Israel, bahwa semua ini adalah kebohongan. Saya adalah pelayan Israel, bukan musuhnya. Namun, kata-katanya terdengar hampa di tengah bukti-bukti yang tidak dapat disangkal. Kebenaran yang terungkap ini merusak fondasi kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Rakyat Israel yang selama ini diajari untuk percaya bahwa pemimpin mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pemimpin mereka sendiri yang telah menjadi musuh terbesar. Pengkhianatan di lingkaran terdalam ini tidak hanya merusak citra Netanyahu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan politik dan keamanan Israel. Di tengah duka yang tak terperi, kini muncul amarah yang membara, dan permintaan akan keadilan tidak akan bisa dibungkam lagi. Badai ini baru saja dimulai. Yerusalem, ketika gelombang kemarahan atas pengkhianatan pemerintah memuncak, sebuah artefak digital yang sederhana namun sangat kuat muncul, mengubah narasi dan membalikkan tatanan yang ada. Video itu diambil oleh seorang remaja berusia 17 tahun, Avital Ben Ami, yang kebetulan merekam momen kedatangan rudal di luar Sinagoga Agung Yeshurun pada malam tragedi itu. Awalnya, ia merekam perayaan Rosh Hashanah dengan ponselnya, tetapi ketika alarm berbunyi, ia mengarahkan kameranya ke langit. Ia tidak tahu bahwa rekaman amatirnya akan menjadi bukti paling penting dari konspirasi yang mengerikan. Video berdurasi 45 detik itu, yang diunggah ke TikTok dengan judul, Cahaya di Atas Yerusalem, dengan cepat menjadi viral. Jutaan orang menontonnya, dan para pakar mulai menganalisisnya. Awalnya, rekaman itu tampak seperti salah satu dari banyak video amatir yang beredar. Namun, ketika diputar ulang dalam gerakan lambat dan ditingkatkan resolusinya, detail-detail yang sangat penting mulai terlihat. Pada detik ke-12, sebuah titik cahaya kecil melesat dari arah barat laut, bukan dari timur laut seperti yang seharusnya jika rudal itu berasal dari Iran. Kemudian, pada detik ke-20, kamera Avital berhasil menangkap rudal itu dengan jelas, tepat sebelum rudal itu menghantam. Resolusi video yang ditingkatkan oleh seorang ahli forensik digital, yang diwawancarai oleh The Times of Israel, memperlihatkan logo kecil di badan rudal. Logo itu bukan logo IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, seperti yang diklaim pemerintah, tetapi logo Angkatan Udara Israel, sebuah bintang Daud yang terukir samar di bagian ekor. Penemuan ini segera menjadi berita utama di seluruh media. Haaretz, yang memimpin investigasi, memuat analisis mendalam tentang video tersebut. Kami telah memverifikasi video ini dengan ahli-ahli independen. Mereka mengonfirmasi bahwa logo itu adalah logo Angkatan Udara Israel yang dimodifikasi. Ini membuktikan bahwa rudal itu berasal dari militer kita sendiri, bukan dari musuh kita, tulis Daniel Levy, jurnalis investigatif senior, dalam artikelnya. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah saksi mata. Rekaman video itu juga menjadi bukti visual yang tak terbantahkan bahwa rudal itu tidak terbang dari arah Iran. Dalam sebuah siaran khusus di channel 13 News, seorang mantan pilot tempur Angkatan Udara Israel, yang identitasnya dirahasiakan, menjelaskan, saya tahu semua rute penerbangan rudal Iran. Mereka selalu datang dari timur. Rudal ini datang dari barat laut, dari dalam perbatasan Israel. Ini tidak mungkin kesalahan. Ini adalah sebuah keputusan yang disengaja. Pemerintah Israel, yang melihat bukti yang tak terbantahkan ini, panik. Juru bicara pemerintah, dalam sebuah konferensi pers yang terburu-buru, mencoba menampik video tersebut sebagai hoax yang dibuat-buat dengan teknologi deepfake. Namun, bantahan itu terdengar hampa di hadapan jutaan orang yang telah menyaksikan rekaman tersebut.
Enetnos melaporkan bahwa tim forensik digital pemerintah sendiri tidak dapat menemukan bukti manipulasi pada video tersebut. Kami tidak dapat menyangkal keasliannya, kata seorang sumber anonim di tim tersebut. Pengakuan dari Avital Ben Ami, remaja yang merekam video tersebut, menambah bobot pada bukti yang ada. Dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post, ia menceritakan bagaimana ia merekam video itu. Saya hanya seorang remaja yang ingin mengabadikan momen perayaan. Saya tidak tahu bahwa saya akan merekam sesuatu yang begitu penting. Setelah kejadian, saya terlalu takut untuk mempublikasikannya. Tetapi ketika saya melihat kebohongan yang disebarkan oleh pemerintah, saya merasa harus melakukannya. Ia juga menceritakan bagaimana beberapa jam setelah video itu viral, ia menerima ancaman melalui media sosial dan telepon, menyuruhnya untuk menghapus video tersebut. Video ini tidak hanya memvalidasi laporan investigatif sebelumnya tentang konspirasi, tetapi juga memicu gelombang kemarahan yang meluap-luap. Di media sosial, tagar bintang Daud dan darah dan bibi pengkhianat menjadi tren teratas. Orang-orang mengunggah ulang video itu dengan kutipan-kutipan marah, menuntut keadilan bagi para korban. Mereka membunuh rakyat mereka sendiri, tulis seorang pengguna X yang mengaku sebagai kerabat dari korban. Dan mereka mencoba menyalahkan orang lain. Ini adalah kejahatan terburuk dalam sejarah bangsa kita. Organisasi-organisasi Yahudi di Amerika Serikat dan Eropa, yang sebelumnya ragu-ragu untuk mengomentari, kini mengeluarkan pernyataan keras. Anti-Defamation League, ADL, sebuah organisasi advokasi Yahudi terkemuka, mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan itu. Jika video ini terbukti asli, maka ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap rakyat Yahudi. Kepercayaan kami telah dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi kami. Di tengah semua itu, Perdana Menteri Netanyahu tetap bungkam. Ia tidak muncul di publik, hanya mengeluarkan pernyataan singkat melalui juru bicaranya yang menuduh media, memfitnah, dan menyebarkan kebohongan. Namun, keheningannya hanya semakin memperkuat kecurigaan. Di jalan-jalan Yerusalem dan Tel Aviv, protes besar-besaran mulai meletus. Ribuan orang berteriak, menuntut pengunduran dirinya dan keadilan bagi para korban. Video Avital Ben Ami, yang diambil secara tidak sengaja, kini menjadi simbol perlawanan dan pencarian kebenaran. Ini adalah momen yang tidak bisa diabaikan atau disembunyikan. Kebenaran telah terungkap, dan badai yang akan datang tidak bisa dihentikan. Tel Aviv, berita tentang video saksi mata yang menunjukkan rudal dengan logo Angkatan Udara Israel, ditambah dengan bukti investigasi dari media terkemuka, telah menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Malam yang dipenuhi duka dan kesedihan kini berubah menjadi pagi yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan yang meluap. Ribuan orang, yang awalnya bersatu dalam kesedihan, kini bersatu dalam amarah yang membara. Mereka merasa dikhianati, dipermainkan, dan dijadikan pion dalam sebuah permainan politik yang memakan nyawa orang-orang terkasih mereka. Di berbagai kota di Israel, protes-protes spontan mulai bermunculan. Di Yerusalem, ribuan orang berkumpul di lapangan Zion, tidak jauh dari reruntuhan sinagoga. Mereka membawa poster-poster yang menampilkan wajah para korban dengan tulisan tebal, "Mereka dibunuh oleh pemerintah kita sendiri." Slogan-slogan seperti, "Netanyahu pengkhianat," dan "Darah kami bukan mainanmu," bergema di seluruh jalanan. Laporan dari Enetnos menggambarkan suasana di lapangan, orang-orang menangis dan berteriak, tidak hanya karena kesedihan, tetapi juga karena kemarahan yang mendalam. Mereka merasa bahwa duka mereka telah dieksploitasi. Laporan dari Haaretz juga menunjukkan betapa cepatnya sentimen publik berubah. Seorang warga Yerusalem, seorang ibu dari 2 anak yang tewas dalam serangan itu, diwawancarai oleh Daniel Levy. "Saya mengira saya kehilangan anak-anak saya karena musuh-musuh kita," katanya, suaranya bergetar. "Saya menghabiskan 2 hari terakhir membenci Iran, membenci Hizbullah. Tapi sekarang saya membenci pemimpin kita sendiri. Saya membenci Netanyahu. Dia membunuh anak-anak saya untuk perang yang dia inginkan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi melakukan ini pada sesamanya?" Kesaksiannya, yang dibagikan secara luas di media sosial, menjadi simbol dari perasaan pengkhianatan yang dirasakan oleh banyak orang. Kekecewaan ini tidak hanya terbatas pada warga sipil.
Laporan internal dari Ma'arif menunjukkan adanya kegelisahan yang signifikan di kalangan militer. Banyak perwira menengah dan bahkan beberapa jenderal senior merasa jijik dengan apa yang telah dilakukan. Sumber anonim dari IDF yang berbicara kepada The Jerusalem Post mengatakan, "Kami dilatih untuk melindungi rakyat kami. Kami bersumpah untuk membela mereka dari musuh-musuh mereka. Tapi sekarang, kami menemukan bahwa kami telah digunakan sebagai alat untuk melukai mereka. Moral di tubuh militer berada di titik terendah. Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah kami." Beberapa perwira bahkan mulai mengundurkan diri sebagai bentuk protes, meskipun identitas mereka dirahasiakan. Penyebaran informasi melalui platform interaktif seperti WhatsApp dan Telegram juga memainkan peran besar dalam mempercepat kemarahan publik. Grup-grup percakapan yang awalnya digunakan untuk berbagi informasi tentang korban, kini berubah menjadi forum untuk mengorganisir protes dan menyebarkan bukti-bukti baru tentang konspirasi. Jewish Virtual Library, sebuah situs web yang biasanya berisi informasi akademik tentang sejarah Yahudi, bahkan membuat halaman khusus yang mengumpulkan semua bukti yang beredar, mulai dari video amatir hingga transkrip komunikasi, yang membantah narasi pemerintah. Halaman ini dengan cepat menjadi referensi utama bagi masyarakat yang haus akan kebenaran. Pada sore hari, sebuah demonstrasi besar-besaran terjadi di depan kediaman Perdana Menteri di Yerusalem. Ribuan orang, beberapa di antaranya membawa lilin untuk mengenang para korban, meneriakkan tuntutan untuk pengunduran diri Netanyahu. Slogan, "Bibi, darah ada di tanganmu," menjadi seruan utama. Polisi anti huru-hara dikerahkan untuk menjaga ketertiban, dan beberapa bentrokan kecil dilaporkan terjadi antara demonstran dan polisi. Channel 13 News menyiarkan langsung kejadian itu, menunjukkan para demonstran yang meluapkan emosi mereka di hadapan publik. Selain kemarahan, ada juga rasa kekecewaan yang mendalam terhadap institusi negara. Warga Israel merasa bahwa pemerintah, militer, dan badan intelijen, yang seharusnya menjadi pilar keamanan mereka, telah gagal total. Laporan dari The Times of Israel mengutip seorang profesor sosiologi di Universitas Tel Aviv, Dr. Ruth Ben-Ghiat, yang mengatakan, ini adalah krisis kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat tidak hanya marah pada Netanyahu, tetapi juga pada sistem yang memungkinkannya untuk melakukan ini. Ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi politik Israel dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Perdana Menteri Netanyahu, yang masih bungkam di hadapan publik, mengeluarkan sebuah pernyataan singkat melalui juru bicaranya yang menuduh unsur-unsur jahat di media dan oposisi mengambil keuntungan dari tragedi ini untuk tujuan politik. Namun, pernyataan itu hanya menuai lebih banyak cemoohan dan kemarahan. Rakyat Israel tidak lagi membeli narasi yang disajikan pemerintah. Mereka telah melihat bukti, mereka telah melihat video, dan mereka telah mendengar kesaksian. Mereka tahu kebenaran yang mengerikan, dan mereka menuntut pertanggungjawaban. Di tengah semua itu, duka para korban yang sebenarnya adalah hal yang paling menyakitkan. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka kini harus berurusan dengan kenyataan pahit bahwa kematian orang-orang yang mereka cintai mungkin adalah bagian dari sebuah konspirasi. Enet Naus melaporkan kisah seorang ayah yang kehilangan putrinya. "Saya mengubur putri saya hari ini. Saya mengira dia meninggal sebagai martir, sebagai pahlawan yang jatuh di tangan musuh. Tapi sekarang saya tahu dia meninggal karena kebohongan. Dia meninggal karena ambisi seorang politisi. Hati saya hancur, tidak hanya karena kehilangan, tetapi juga karena pengkhianatan ini." Malam itu, di Yerusalem dan kota-kota lain, lampu-lampu padam dan hanya obor-obor yang menerangi jalan-jalan yang dipenuhi demonstran. Simbol kegelapan yang menutupi bangsa ini, yang kini dihadapkan pada pengkhianatan di lingkaran terdalam. Perasaan marah dan kecewa ini bukan hanya sekadar emosi. Ini adalah kekuatan yang akan mendorong perubahan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dihentikan, dan sebuah kekuatan yang akan menuntut pertanggungjawaban, tidak peduli seberapa tinggi jabatan pelakunya. Tel Aviv, malam itu, di tengah kemarahan dan kekecewaan yang meluas, panggung politik Israel berubah menjadi arena pertarungan. Oposisi, yang selama ini terpecah belah, kini bersatu dalam satu suara, menyerukan tuntutan yang tak terbantahkan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu harus mundur.
Ratusan ribu orang yang berunjuk rasa di berbagai kota tidak lagi hanya berteriak, Netanyahu pengkhianat, tetapi juga, turun. Turun. Tuntutan itu bergema dari Yerusalem hingga Tel Aviv, dari Haifa hingga Beersheba. Pada pagi hari, Ketua Oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers mendesak. Dikelilingi oleh para pemimpin partai oposisi, ia menyatakan, kami telah melihat bukti. Kami telah melihat video. Kami telah mendengar kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Seorang Perdana Menteri telah membunuh rakyatnya sendiri untuk tujuan politik. Dia telah mengkhianati kepercayaan kita, dan dia telah menodai nama Israel. Kami, sebagai perwakilan rakyat, menuntut pengunduran dirinya segera. Jika dia tidak mundur, kami akan memastikan dia dipaksa keluar dari jabatannya melalui jalur konstitusional. Pernyataan Lapid segera diikuti oleh langkah-langkah konkret. Haaretz melaporkan bahwa koalisi oposisi, yang terdiri dari partai-partai dari spektrum politik yang berbeda, telah mengajukan mosi tidak percaya kepada Netanyahu di Knesset, Parlemen Israel. Mosi tersebut, yang ditandatangani oleh lebih dari 61 anggota parlemen, menuduh Netanyahu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan melakukan kejahatan terhadap rakyat Israel. Mosi ini dijadwalkan untuk diperdebatkan dan divoting dalam waktu 48 jam. Di luar parlemen, gelombang protes terus membesar. Di Tel Aviv, puluhan ribu orang berkumpul di lapangan Rabin, membawa lilin dan foto para korban. Slogan-slogan yang beredar tidak hanya menargetkan Netanyahu, tetapi juga seluruh sistem politik yang dianggap korup. The Jerusalem Post dalam laporannya menggambarkan suasana di lapangan, ini bukan lagi protes politik biasa. Ini adalah revolusi. Rakyat Israel telah lelah dengan pengkhianatan. Mereka menuntut perubahan radikal, tidak hanya pergantian pemimpin, tetapi juga reformasi total pada sistem. Laporan dari Netnos mengungkap bahwa bahkan di dalam partai Netanyahu sendiri, Likud, ada keretakan yang serius. Beberapa anggota parlemen Likud yang loyalis mulai mempertanyakan tindakan Perdana Menteri. Seorang anggota Knesset dari Likud yang diwawancarai secara anonim mengatakan, kami semua terkejut. Kami tidak tahu apa-apa tentang konspirasi ini. Kami percaya dia. Tapi sekarang, dengan bukti-bukti yang ada, kami tidak bisa lagi membelanya. Dia telah menempatkan partai dan negara dalam bahaya. Laporan itu menunjukkan bahwa beberapa anggota Likud sedang mempertimbangkan untuk mendukung mosi tidak percaya, yang akan mengakhiri karir politik Netanyahu. Di media sosial, desakan untuk pengunduran diri Netanyahu menjadi topik utama. Akun-akun terkemuka, baik dari kalangan jurnalis, akademisi, maupun selebritas, memposting dukungan mereka untuk mosi tidak percaya. Tagar Bibiechna dan Entis Regime menjadi viral di seluruh dunia. Seorang profesor hukum konstitusi dari Universitas Ibrani, Dr. Gideon Rahat, memposting di X, ini adalah ujian bagi demokrasi Israel. Apakah kita akan membiarkan seorang Perdana Menteri yang membunuh rakyatnya sendiri tetap berkuasa, atau apakah kita akan menegakkan hukum dan keadilan? Pilihan ada di tangan anggota Knesset. Krisis ini juga menarik perhatian dunia internasional. The New York Times melaporkan bahwa Presiden AS telah menelepon Netanyahu dan mendesaknya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas. Namun, di balik panggilan tersebut, ada pesan yang lebih keras. Sebuah sumber dari Gedung Putih mengatakan kepada CNN bahwa AS sangat kecewa dengan tindakan Netanyahu dan sedang meninjau ulang hubungan bilateral dengan Israel jika ia tidak segera mundur. Meskipun menghadapi tekanan yang luar biasa, Netanyahu tetap teguh. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Israel Broadcasting Authority, ia menolak untuk mengundurkan diri. Saya tidak akan menyerah pada tekanan politik dan kampanye media yang jahat ini, katanya dengan nada menantang. Saya dipilih oleh rakyat, dan saya hanya bertanggung jawab kepada mereka. Tuduhan-tuduhan ini adalah kebohongan yang bertujuan untuk menjatuhkan saya dan melemahkan Israel. Saya akan terus memimpin negara ini, dan saya akan memastikan keadilan ditegakkan. Namun, kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Di jalanan, ribuan orang mendengarkan pidato tersebut di ponsel mereka dan membalasnya dengan teriakan, pembohong, dan pengkhianat. Para demonstran, yang dipimpin oleh kelompok-kelompok seperti Brothers in Arms, dan
Black Flags, yang dikenal sebagai aktivis yang gigih, berjanji tidak akan menghentikan protes sampai Netanyahu lengser. Salah seorang pemimpin protes, Eyal Nafeh, yang diwawancarai oleh Ma'arif, mengatakan, "Kami akan berada di jalanan setiap hari, setiap malam, sampai dia pergi. Dia telah menghancurkan negara kami, dan kami tidak akan membiarkannya lolos begitu saja." Mosi tidak percaya di Knesset adalah satu-satunya jalan keluar yang sah dan konstitusional untuk menyelesaikan krisis ini. Jika mosi itu berhasil, Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah Israel yang dilengserkan karena pengkhianatan. Keputusan itu kini berada di tangan para politisi. Namun, bagi rakyat Israel yang berkabung, marah, dan kecewa, tidak ada pilihan lain. Mereka telah membuat keputusan mereka di jalanan. Netanyahu harus turun. Dan mereka akan melakukan segalanya untuk memastikan tuntutan mereka didengar dan dipenuhi. Malam itu, bukan hanya nasib seorang politisi yang dipertaruhkan, tetapi juga nasib demokrasi Israel. Yerusalem, tuntutan pengunduran diri dan mosi tidak percaya di Knesset, yang dipercepat oleh bukti-bukti tak terbantahkan, membuat Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berada di ambang kejatuhan. Terpojok dari segala arah, ia menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir. Namun, bagi seorang politikus yang telah lama berkuasa dan mengumpulkan jaringan loyalis yang kuat, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Ketika semua pintu kekuasaan tertutup, ia beralih ke jalur bawah tanah yang telah lama ia persiapkan. Menurut sumber-sumber yang diwawancarai oleh The Jerusalem Post, Netanyahu telah menyiapkan rencana pelarian darurat jauh sebelum krisis ini meletus. Sebuah jaringan bawah tanah yang terdiri dari mantan perwira militer, pengusaha kaya, dan agen-agen Mossad yang setia kepadanya secara pribadi, telah dibentuk untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Malam sebelum pemungutan suara mosi tidak percaya, saat protes di luar kediamannya semakin memanas, Netanyahu dikabarkan melakukan serangkaian panggilan telepon rahasia. Panggilan-panggilan ini, yang sebagian besar terenkripsi dan sulit dilacak, diarahkan ke para loyalisnya. Seorang sumber anonim di dalam Shin Bet, yang berbicara kepada Haaretz dengan syarat identitasnya dirahasiakan, membocorkan rincian percakapan tersebut. Dia terdengar panik, tetapi juga bertekad. Dia memberi perintah untuk mengaktifkan protokol Krypton. Kami tidak pernah mendengar tentang protokol itu sebelumnya. Protokol Krypton, seperti yang kemudian dijelaskan oleh sumber itu, adalah nama sandi untuk sebuah rencana pelarian yang sangat rahasia. Rencana itu dimulai dengan Netanyahu yang meninggalkan kediaman resminya melalui sebuah terowongan rahasia yang terhubung ke sebuah bangunan aman di Yerusalem. Laporan dari Ma'arif yang mengutip sumber di kepolisian mengatakan bahwa rombongan pengawal yang seharusnya menjaganya di kediaman tidak tahu apa-apa. Ketika kami menyadari dia hilang, kami pikir dia diculik. Tapi kemudian kami mendapat perintah dari atas untuk tidak melaporkannya, kata seorang petugas polisi. Perintah itu, seperti yang diketahui kemudian, datang dari seorang komandan senior yang setia kepada Netanyahu. Dari bangunan aman itu, Netanyahu dibawa ke sebuah pangkalan militer rahasia di Gurun Negev dengan menggunakan helikopter militer. Perjalanan ini, yang tidak terdeteksi oleh radar sipil, dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh mantan pilot angkatan udara yang telah pensiun, tetapi masih mempertahankan kontak dengan militer. Laporan investigasi dari Netnos mengungkapkan bahwa pilot tersebut, yang dikenal dengan nama samaran, Eliezer, adalah seorang teman lama Netanyahu. Dia percaya pada Bibi, kata istri Eliezer dalam sebuah wawancara singkat. Dia bilang, Bibi sedang menyelamatkan Israel dari kehancuran. Di pangkalan militer, Netanyahu bertemu dengan beberapa pengusaha dan donatur kaya yang telah mendanai pelariannya. Mereka membantunya untuk mendapatkan paspor palsu dengan identitas yang berbeda. Paspor ini, seperti yang diungkapkan oleh sumber di Kementerian Dalam Negeri, dibuat secara ilegal oleh seorang pegawai yang loyal kepada Netanyahu. Dia percaya bahwa Netanyahu adalah pahlawan yang disalahpahami, jadi dia rela mengambil risiko, kata seorang kolega pegawai tersebut kepada Channel 13 News. Dari pangkalan tersebut, Netanyahu diangkut ke sebuah negara kecil di Amerika Selatan yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Israel. Ia diterbangkan dengan menggunakan jet pribadi yang terdaftar di sebuah perusahaan cangkang di Panama, yang dimiliki oleh salah satu donatur kaya yang membantunya.
Penerbangan ini, yang terdaftar sebagai penerbangan medis, menghindari perhatian radar dan otoritas penerbangan internasional. Sementara itu, di Tel Aviv, kepanikan pecah. Ketika berita tentang hilangnya Netanyahu menyebar, oposisi dan media menuduhnya sebagai tindakan seorang pengecut. Ketua Knesset, yang seharusnya memimpin pemungutan suara mosi tidak percaya, mengumumkan bahwa pemungutan suara ditunda karena keadaan darurat nasional. Namun, penundaan itu tidak meredakan kemarahan publik. Protes-protes berubah menjadi kerusuhan. Jurnalis investigatif Daniel Levy, yang telah mengikuti setiap jejak, mempublikasikan sebuah artikel di Haaretz dengan judul yang provokatif, "Netanyahu kabur, pengkhianatan terakhir." Artikel itu merinci setiap langkah pelarian Netanyahu, dari terowongan rahasia hingga jet pribadi. Dia meninggalkan rakyatnya di tengah krisis yang dia ciptakan sendiri, tulis Daniel. Ini bukan lagi masalah politik. Ini adalah tindakan seorang buronan yang melarikan diri dari keadilan. Di sisi lain, loyalis Netanyahu mencoba untuk membela tindakannya. Mantan juru bicaranya, dalam sebuah wawancara dengan The Jerusalem Post, mengatakan, Perdana Menteri tidak kabur. Dia pergi untuk melanjutkan perjuangannya dari tempat yang aman. Dia adalah korban dari kampanye kotor yang ingin menghancurkan dia dan semua yang dia perjuangkan. Namun, pembelaan itu tidak lagi memiliki daya tarik. Netanyahu kini menjadi buronan. Ribuan warga Israel yang awalnya membela dirinya, kini merasa dikhianati. Mantan Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon, yang merupakan rival Netanyahu, menyatakan di televisi, dia adalah seorang pengecut. Seorang pemimpin sejati akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak. Dia melarikan diri. Hilangnya Netanyahu meninggalkan sebuah kekosongan kekuasaan yang besar di Israel, dan juga kekosongan spiritual di hati rakyat yang merasa telah dikhianati. Jaringan bawah tanah yang membantunya melarikan diri menunjukkan betapa dalamnya korupsi dan loyalitas pribadi telah merusak institusi negara. Ini bukan hanya cerita tentang seorang pemimpin yang jatuh, tetapi juga tentang pengkhianatan yang merusak fondasi sebuah negara. Dan kini, perburuan telah dimulai. Tel Aviv, hilangnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bukan lagi sekadar skandal domestik. Dalam hitungan jam setelah berita pelariannya terkonfirmasi, krisis ini melonjak menjadi isu internasional yang mendesak. Israel, yang kini berada di bawah pemerintahan sementara, bergerak cepat untuk memulihkan citranya di mata dunia. Langkah pertama yang diambil adalah tindakan hukum yang dramatis, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Netanyahu. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, Kabinet Keamanan yang baru dibentuk, dipimpin oleh Perdana Menteri sementara, Benny Gantz, mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung sepanjang malam. Di tengah ketegangan dan ketidakpercayaan yang meluas, kabinet ini membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel. Juru bicara kantor Perdana Menteri, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan pada dini hari, mengumumkan, dengan berat hati, kami telah menginstruksikan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan Interpol dan lembaga-lembaga penegak hukum internasional lainnya. Sebuah surat perintah penangkapan internasional akan segera dikeluarkan untuk mantan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keputusan ini segera menjadi berita utama di seluruh dunia. Associated Press, AP, melaporkan dari Washington bahwa seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyatakan, langkah Israel ini menunjukkan keseriusan krisis. Ini adalah sinyal bahwa tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang berada di atas hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, mendukung penuh langkah-langkah untuk membawa Netanyahu ke pengadilan. Interpol, organisasi polisi kriminal internasional, mengonfirmasi di situs web resminya bahwa mereka telah menerima permohonan dari Israel. Sebuah pemberitahuan merah, Red Notice, untuk penangkapan Benyamin Netanyahu akan segera dikeluarkan, bunyi pernyataan dari markas besar Interpol di Lyon, Prancis. Pemberitahuan ini, yang berisi detail tentang identitas Netanyahu dan tuduhan-tuduhan yang dihadapinya, akan disebarkan ke semua 195 negara anggota Interpol. Secara efektif, ini menjadikan Netanyahu seorang buronan yang dicari di seluruh dunia.
Haaretz dalam artikel investigasinya yang berkelanjutan, mempublikasikan rincian dokumen hukum yang dikirimkan ke Interpol. Dokumen itu mencakup kesaksian dari Kolonel Eli Fardi, jurnalis Daniel Levy, dan bahkan beberapa mantan staf Netanyahu yang kini bekerja sama dengan pihak berwenang. Bukti yang kami kumpulkan sangat kuat, kata seorang pengacara pemerintah yang terlibat dalam kasus ini kepada Haaretz secara anonim. Kami memiliki log komunikasi, rekaman suara, kesaksian dari saksi mata, dan analisis forensik digital yang mengikat Netanyahu secara langsung dengan kejahatan ini. Ini bukan hanya sebuah tuduhan, ini adalah sebuah kasus yang tidak bisa disangkal. Sementara itu, di Israel, masyarakat bereaksi dengan campuran emosi. Ada yang merasa lega bahwa keadilan akhirnya akan ditegakkan, sementara yang lain merasa sedih dan malu. Sebuah editorial di Netnos menulis, Israel tidak pernah membayangkan bahwa salah satu pemimpinnya akan menjadi buronan internasional. Ini adalah noda yang sulit dihilangkan. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah bukti bahwa demokrasi kita cukup kuat untuk menghadapi kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Laporan dari The Times of Israel menunjukkan bahwa Mossad dan Shin Bet, yang biasanya bekerja untuk melindungi Perdana Menteri, kini telah diperintahkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk melacak dan menangkapnya. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam tubuh intelijen. Beberapa agen yang loyalis kepada Netanyahu dilaporkan menolak perintah tersebut dan bahkan mencoba untuk menghambat upaya penangkapan. Ini adalah pertarungan ideologi, kata seorang sumber di Mossad. Sebagian dari kami percaya bahwa kami harus melindungi negara, bahkan dari pemimpinnya sendiri. Yang lain masih percaya bahwa Netanyahu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Israel, tidak peduli apa yang dia lakukan. Media internasional mengikuti setiap perkembangan dengan cermat. CNN menyiarkan laporan langsung dari lokasi-lokasi potensial tempat persembunyian Netanyahu, dari sebuah resort di Amerika Latin hingga sebuah properti mewah di Eropa Timur. Analis politik di seluruh dunia memprediksi bahwa keberadaan Netanyahu akan menjadi subjek perburuan terbesar dalam sejarah modern. Pemerintah sementara Israel juga menghadapi tantangan besar. Mereka harus menenangkan masyarakat yang marah, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka serius dalam mengejar keadilan. Dalam sebuah pidato yang emosional di Knesset, Perdana Menteri sementara Benny Gantz mengatakan, ini adalah hari yang gelap bagi Israel. Tetapi dari kegelapan ini, kita akan menemukan kekuatan untuk membangun kembali. Kita akan memulihkan kepercayaan, kita akan menguatkan institusi kita, dan kita akan memastikan bahwa kejahatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Pada akhirnya, nasib Netanyahu tidak lagi berada di tangan Israel sendiri. Ia kini menjadi subjek hukum internasional. Ia tidak hanya dicari oleh polisi Israel, tetapi juga oleh aparat penegak hukum di seluruh dunia. Kisahnya adalah peringatan keras tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan pengkhianatan yang bisa menghancurkan sebuah bangsa dari dalam. Dunia kini menunggu, dengan napas tertahan, untuk melihat di mana dan kapan buronan paling dicari ini akan ditemukan. Tel Aviv, dengan surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan, perburuan terhadap Benyamin Netanyahu secara resmi dimulai. Namun, di luar upaya resmi oleh Interpol dan lembaga penegak hukum, ada perburuan lain yang lebih bertekad, dipimpin oleh orang-orang yang merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk membawa sang buronan ke pengadilan. Jurnalis investigatif Daniel Levy dan perwira intelijen yang membangkang, Kolonel Eli Fardi, yang bersama-sama membongkar konspirasi ini, memimpin perburuan independen mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa lembaga-lembaga pemerintah, meskipun telah mengeluarkan surat perintah, masih memiliki unsur-unsur loyalis Netanyahu yang bisa menghambat atau bahkan menggagalkan upaya penangkapan. Kami tidak bisa mempercayai sistem yang sama yang membiarkan ini terjadi, kata Daniel Levy dalam sebuah wawancara rahasia dengan Haaretz. Netanyahu memiliki teman di tempat-tempat tinggi, dan mereka akan melakukan segalanya untuk melindunginya. Oleh karena itu, Daniel dan Eli memutuskan untuk menggunakan jaringan mereka sendiri, yang dibangun dari perwira militer yang kecewa, jurnalis di seluruh dunia, dan informan di dunia intelijen. Langkah pertama mereka adalah melacak jejak pelarian Netanyahu. Dengan data yang dibocorkan oleh Eli, yang berasal dari komunikasi militer yang disadap,
mereka tahu bahwa Netanyahu melarikan diri menggunakan jet pribadi dari sebuah pangkalan militer rahasia di Gurun Negev. Laporan dari Netnews mengonfirmasi bahwa mereka berhasil melacak nomor ekor pesawat jet itu, yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan cangkang di Panama. Ini adalah pola yang sangat lazim di kalangan para elit yang mencoba menyembunyikan aset dan tindakan mereka, kata seorang analis keuangan yang diwawancarai oleh Zman Israel. Perusahaan cangkang ini adalah topeng yang sempurna. Dari sana, perburuan menjadi lebih kompleks. Daniel dan Eli bekerja sama dengan jurnalis investigatif dari berbagai negara. Mereka berbagi informasi dengan jurnalis di Panama untuk menggali lebih dalam tentang perusahaan cangkang tersebut. Mereka juga menghubungi jurnalis di negara-negara Amerika Selatan, yang merupakan salah satu destinasi potensial Netanyahu. Jurnalis dari La Prensa di Panama berhasil mengungkap bahwa perusahaan cangkang itu dimiliki oleh seorang oligarki Yahudi Rusia yang merupakan pendukung finansial utama Netanyahu selama bertahun-tahun. Informasi ini memberikan petunjuk yang sangat berharga. Pada saat yang sama, Kolonel Eli Fardi menggunakan kontaknya di komunitas intelijen global. Ia menghubungi mantan rekan-rekannya di CIA dan Mi-6, yang juga merasa jijik dengan konspirasi tersebut. Mereka tidak bisa secara resmi membantu, tetapi mereka bisa memberikan informasi dan petunjuk secara rahasia. Sebuah sumber di CIA, yang berbicara kepada The New York Times dengan syarat anonimitas mutlak, mengatakan, Netanyahu telah menjadi liabilitas. Dia telah mengkhianati kepercayaan sekutu-sekutunya. Kami tidak akan secara resmi membantunya. Sebaliknya, kami akan memastikan dia tidak mendapatkan tempat aman. Laporan dari The Times of Israel mengungkapkan bahwa perburuan ini juga melibatkan mantan agen Mossad yang kecewa. Mereka, yang dikenal sebagai Komite 11, menempatkan kepentingan negara di atas kesetiaan pribadi. Mereka menggunakan keahlian mereka dalam pengawasan dan pelacakan untuk memantau setiap jejak Netanyahu. Mereka berhasil menyadap komunikasi antara Netanyahu dan para loyalisnya, dan melacak transaksi keuangan yang digunakan untuk membiayai pelariannya. Salah satu petunjuk paling penting datang dari sebuah transaksi keuangan. Sebuah transfer dana dalam jumlah besar dilacak dari sebuah rekening di Swiss ke sebuah rekening di sebuah bank kecil di sebuah negara Balkan bernama Monteneguardia. Ini adalah petunjuk yang sangat jelas, kata seorang analis intelijen keuangan yang diwawancarai oleh Ma'arif. Monteneguardia dikenal sebagai surga bagi para buronan dan memiliki undang-undang ekstradisi yang sangat lemah. Itu adalah tempat persembunyian yang ideal. Berbekal informasi ini, Daniel Levy dan tim jurnalisnya terbang ke Monteneguardia. Mereka menyamar sebagai turis, tetapi sebenarnya mereka adalah pemburu kebenaran. Mereka berhasil mendapatkan informasi dari seorang pelayan di sebuah resort mewah yang mengatakan bahwa seorang pria tua dengan penampilan mirip Netanyahu sering terlihat di sana. Dia selalu dikelilingi oleh pengawal. Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan dia selalu terlihat gelisah, kata pelayan itu. Pada saat yang sama, Eli Fardi dan Komite 11 juga bergerak. Mereka mengirimkan tim kecil ke Monteneguardia untuk mengonfirmasi keberadaan Netanyahu. Mereka tidak ingin menahan atau membunuhnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan bukti foto dan video yang tak terbantahkan, dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah sementara Israel untuk memulai proses ekstradisi. Perburuan ini bukan hanya tentang menangkap seorang buronan. Ini adalah pertarungan untuk jiwa bangsa Israel. Daniel Levy, dalam wawancaranya, merangkumnya dengan sempurna, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Rakyat Israel pantas mendapatkan kebenaran, dan mereka pantas melihat bahwa bahkan orang yang paling berkuasa pun tidak bisa lolos dari kejahatan yang begitu keji. Maka, perburuan yang dimulai oleh dua individu yang berani ini, akan menjadi babak baru dalam sejarah Israel. Mereka tidak hanya memburu seorang pria, tetapi juga memburu kebenaran. Di tengah semua itu, dunia menunggu. Akankah Netanyahu berhasil lolos? Atau akankah ia akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya? Jawabannya akan menentukan tidak hanya nasibnya, tetapi juga masa depan Israel. Yerusalem, kabar tentang Netanyahu yang menjadi buronan internasional dan perburuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen telah menciptakan perpecahan yang dalam di tengah masyarakat Israel. Pertarungan ideologi,
yang selama ini tersembunyi, kini meletus ke permukaan. Rakyat Israel, yang sebelumnya bersatu dalam duka, kini terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Mereka yang mengutuk Netanyahu sebagai pengkhianat, dan mereka yang masih membelanya, menganggapnya sebagai korban dari konspirasi yang lebih besar. Menurut laporan dari Haaretz, perpecahan ini terlihat paling jelas di media sosial dan forum-forum daring. Grup-grup WhatsApp yang dulunya hanya berbagi kabar keluarga kini menjadi medan perdebatan sengit. Seorang pengguna Facebook, yang dikenal sebagai pendukung setia Netanyahu, memposting sebuah pernyataan yang berbunyi, "Ini adalah fitnah yang disebarkan oleh musuh-musuh kita di media. Mereka ingin menjatuhkan Bibi karena dia adalah satu-satunya yang berani melawan Iran dan melindungi kita. Dia tidak akan pernah membunuh rakyatnya sendiri." Postingan ini mendapat ribuan komentar, dengan sebagian besar menyatakan dukungan, tetapi juga banyak yang mengecamnya sebagai buta kebenaran. The Jerusalem Post dalam sebuah jajak pendapat interaktif yang mereka lakukan, menunjukkan bahwa sekitar 60% responden percaya bahwa Netanyahu bersalah dan harus diadili. Namun, 40% sisanya masih meragukan bukti-bukti yang ada dan percaya bahwa Netanyahu adalah korban dari pengaturan yang rumit. Laporan itu juga mencatat bahwa pendukung Netanyahu sebagian besar adalah orang-orang yang tinggal di pemukiman, kaum religius, dan mereka yang sangat konservatif secara politik. Bagi mereka, Netanyahu adalah simbol dari kekuatan dan ketegasan Israel, kata seorang analis politik yang diwawancarai oleh Ma'arif. Kepercayaan ini sangat dalam dan sulit digoyahkan, bahkan oleh bukti-bukti yang paling kuat sekalipun. Pertempuran ideologi ini juga terjadi di dalam institusi-institusi penting. Di dalam Knesset, anggota parlemen dari partai-partai religius dan sayap kanan masih menolak untuk mengakui kejahatan Netanyahu. Mereka memboikot pemungutan suara mosi tidak percaya dan mengeluarkan pernyataan yang mengecam media dan oposisi. "Kalian membahayakan keamanan negara dengan menyebarkan kebohongan yang memecah belah," kata seorang anggota parlemen. "Ini adalah konspirasi untuk melemahkan kita di hadapan musuh-musuh kita." Di sisi lain, kaum liberal, sekuler, dan mereka yang selama ini menentang Netanyahu, melihat ini sebagai kesempatan untuk menyembuhkan Israel dari korupsi dan ekstremisme. Mereka berargumen bahwa konspirasi ini adalah puncak dari serangkaian tindakan korup dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Netanyahu selama bertahun-tahun. Enetnos memuat editorial yang sangat tajam yang berbunyi, "Kita harus menghadapi kenyataan pahit, kita memiliki pemimpin yang bersedia mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri untuk kekuasaan. Ini bukan hanya kejahatan, ini adalah penyakit yang telah merusak jiwa bangsa kita. Sekaranglah saatnya untuk membersihkan dan memulai kembali." Perpecahan ini juga tercermin di militer dan lembaga intelijen. Meskipun Komite 11 dan beberapa perwira membangkang bekerja sama dengan jurnalis untuk melacak Netanyahu, ada banyak loyalis yang masih percaya pada dirinya. Laporan dari Channel 13 News mengungkapkan bahwa ada sel-sel rahasia di dalam Shin Bet dan Mossad yang secara diam-diam membantu Netanyahu dan mencoba untuk menghalangi upaya penangkapannya. Mereka percaya bahwa Netanyahu adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga Israel tetap aman, kata seorang sumber anonim di Shin Bet. Mereka melihat tindakan ini sebagai sebuah perang suci untuk mempertahankan visi mereka tentang Israel. Di jalanan, bentrokan antara kedua kubu mulai terjadi. Di Yerusalem, sebuah demonstrasi yang menyerukan penangkapan Netanyahu bentrok dengan demonstrasi tandingan yang membela dirinya. The Times of Israel melaporkan bahwa polisi anti-huru-hara harus turun tangan untuk memisahkan kedua kelompok itu, yang saling melemparkan botol dan meneriakkan kata-kata kotor. "Ini seperti perang saudara," kata seorang petugas polisi yang diwawancarai di tempat kejadian. "Mereka adalah saudara sebangsa, tetapi sekarang mereka saling membenci." Narasi yang membela Netanyahu berpusat pada ide bahwa ia adalah korban dari konspirasi mendalam yang dilakukan oleh musuh-musuh Israel dan elit liberal di dalam negeri. Mereka berargumen bahwa laporan-laporan media adalah kebohongan yang direncanakan untuk menghancurkan politisi paling sukses dalam sejarah Israel. Mereka melihatnya sebagai pembela iman yang sedang diserang karena ia terlalu kuat dan terlalu berani. Di sisi lain, narasi yang mengutuknya berpusat pada fakta-fakta yang tak terbantahkan, video, log peluncuran, dan kesaksian-kesaksian yang bocor.
Mereka berpendapat bahwa membela Netanyahu berarti membela kejahatan dan mengkhianati para korban yang tidak bersalah. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai inti Yahudi dan demokrasi Israel. Pertempuran ideologi ini tidak akan berakhir sampai nasib Netanyahu diputuskan. Keberadaannya, sebagai buronan, telah menjadi simbol dari perpecahan yang mendalam. Ia adalah sebuah cermin yang menunjukkan retakan di dalam jiwa bangsa. Dan sampai retakan itu diperbaiki, Israel tidak akan pernah benar-benar bersatu. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Israel akan membiarkan dirinya terkoyak oleh pertempuran ini, atau apakah ia akan menemukan cara untuk bersatu di bawah kebenaran, tidak peduli seberapa pahit itu?